Kiranya Indonesia begitu, bapak-bapak ini selaku anak bangsa yang terdahulu semua ikut berjuang di dalam republik ini. Apakah Indonesia kalau pecah belah kalian ridho? Jawab yang keras. Pertahankan itu NKRI. Jangan sampai kita jadi bangsa yang mudah terpengaruh, mudah digoyahkan. Tujuannya adalah apa? Indonesia kayak tumpeng, mau dibagi berapa? Ingat, jangan kita mau dipojokkan, pecah belah. Kita menjadi anti pemerintah, tidak suka dengan pemerintah, tidak suka dengan ulama, tidak suka dengan TNI, tidak suka dijauhkan dari TNI ataupun Polri. Itu cara-cara oknum-oknum bagaimana Indonesia itu bisa dipecah belah. Sadar atau tidak? Betul? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tarik bagaimana pejuang-pejuang para ulama-ulama kita pendahulu. Apa dikira perjuangan ulama-ulama dahulu itu cukup dengan karomahnya, kesaktiannya? Tidak. Itu darurat. Kalau mengeluarkan karomah, mengeluarkan kesaktian, jangan dikira selalu kesaktian. Tidak ada cerita lain. Kalau cerita kesaktian, keramat. Kesaktian, keramat. Sampai kapan? Ulama-ulama terdahulu, the have, orang punya. Jangan dikira ulama-ulama dahulu terus tidak punya. Sawahnya lebar, kebunnya, karena dia yang membangun sendiri. Mau mengajak orang awam belum tentu tahu apa itu jariyah, apa itu wakaf, apa itu infak, apa itu sedekah, masih awam. Dan bagaimana cara ulama-ulama itu menarik supaya mau tolabul ilmi? Beliau mendirikan pesantren bebas, apalagi fasilitas dahulu masih terbatas. Saya masih tahun 53-57 di Indramayu, kereta koboi itu masih lewat sampai 60 ke atas pakai stingkul Indramayu. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perjuangan-perjuangan ulama dahulu open luar biasa, membuka luar biasa, ahlan wa sahlan yang mau belajar tanpa membayar, karena orang-orang anak didiknya umumnya dari jauh-jauh, masih terbatas fasilitasnya. Siapa yang menjamin? Para ulama dahulu. Satu sisi, kalau Habib Lutfi, sudah enak, berangkat dari rumah KPK kawal, maaf para bapak, mundur sini kereta, minggir, terima kasih, sudah enak. Ini kalau tidak di kakek saya sendiri, saya tanya nanti amplopnya besarnya berapa, tinggal semua. Nah. Tapi ulama-ulama kita gimana? Tidak cukup itu saja yang dihadapi. Satu sisi menghadapi keawaman, nomor dua menghadapi penjajah. Bagaimana cara mengusir penjajah tersebut dari bumi pertiwi ini? Disangka ulama-ulama dahulu itu diam. No, sama sekali. Ditarik lebih ke atas lagi di zaman Waliutis'ah sebelumnya, ditarik lagi dari mulai awal. Ini supaya tahu sejarah. Cek Sunda mah untuk keparman obor kena, nantinya tidak keparman obor, kepatian obor. Kita harus tahu sejarah. Dari semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat zaman Sayyidina Abi Bakr Siddiq,
kita lihat zaman Sayyidina Umar bin Khattab, kita lihat zaman Sayyidina Utsman bin Affan, kita melihat zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha wa radhiyallahu ta'ala anhu. Ada sejarah yang mengingatkan kita, dan ini jangan sampai terulang di mana-mana. Saya tidak menyatakan di mana, kota atau negerinya. Ini kita mengambil contoh. Sayyidina Abi Bakrin Siddiq meninggal karena racun. Athar bekas pada waktu beliau di Gua Hira. Sayyidina Umar meninggal, jelas yang membunuh anak umur 13 tahun Majusi, jelas orangnya. Yang membunuh Sayyidina Utsman, jelas keyahudianannya. Tapi yang membunuh Sayyidina Ali bersurban, Senin Kemis tidak pernah tinggal puasanya, dan hafidul Quran. Itulah orang yang menikam Sayyidina Ali dari belakang waktu salat subuh. Sadar itu. Harus tahu sejarah. Jangan sampai kita dibenturkan kepada bangsa sendiri. Setelah Sayyidina Ali tidak ada, muncullah Bani Umayyah, hebat luar biasa, dengan kekuatan ulama yang luar biasa. Selesai, tidak ada buah. Padahal Spanyol 350 tahun. Zaman Abbasiyah luar biasa, begitu hebatnya, sampai terkenal dengan 1001 malam di Baghdad, terus dihancurkan oleh Hulagu Tartar. Selesai. Mangga aja kan, mangga nggak diaturan, mangga diaturan. Paling dia. Damang. Itu satu contoh. Zaman jaya-jayanya bagaimana Aceh, Pasai, luar biasa, sampai ke Malaka luar biasa, pusat penyebaran dunia Islam. Jatuh 1511 oleh Portugis. Catat itu sejarah. Banten selesai. Demak setelah Sultan Trenggono tidak ada, ahli warisnya sebagian rebutan kursi masing-masing. Sampai timbulnya Pajang, Aryo Penangsang, Kalinyamat. Kira-kiranya Indonesia begitu, bapak-bapak ini selaku anak bangsa yang terdahulu semua ikut berjuang di dalam republik ini. Apakah Indonesia kalau pecah belah kalian ridho? Jawab yang keras. Pertahankan itu NKRI. Jangan sampai kita jadi bangsa yang mudah terpengaruh, mudah digoyahkan. Tujuannya adalah apa? Indonesia kayak tumpeng, mau dibagi berapa? Ingat, jangan kita mau dipojokkan, pecah belah. Kita menjadi anti pemerintah, tidak suka dengan pemerintah, tidak suka dengan ulama, tidak suka dengan TNI, tidak suka dijauhkan dari TNI ataupun Polri. Itu cara-cara oknum-oknum bagaimana Indonesia itu bisa dipecah belah. Sadar atau tidak? Betul? Enak ngomong betul baik sih. Kita sing gelak-gelak mengenai wah. Panitiane maning bringer tuh kan wedang ada apa ya? Itu kalau yang mumet be. Aduh. Yang bau nambu secangkir apa mene ya? Wis sing ora paham bahasa Indramayu meneng bae.
Nah, kita beli daging siram, beli, jangan khawatir. Terus enak baik terus kita aor cangkeme udah kering. Jadi itulah peringatan untuk kita semua kalau mau membaca sejarah. Itulah ruhnya nasionalisme. Jadi kalau kita bertanya apa sih ruhnya nasionalisme sejarah, kalau kita ingin tahu apa ruhnya merah putih, 3 catat itu. 1, kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Wajib bagi kami menjaga kehormatan bangsa. Jangan mau kehormatan kita diinjak sehingga kita menjadi bangsa yang rapuh. Itu yang penting. Itu marah Pak Roh masih ini. Lo kakak saya sendiri yang masuk. Aduh, berat kita minumnya ini. Titik bae. Titik bae. Kalau kita tahu dalamnya merah putih itu, ini apalagi agama, merah putih saja begitu nilainya, kehormatan bangsa, harga diri bangsa. Aja maning kongkon manggul bambu runcing, dah penguruh bendera beli jejak wae udah sampai mengkanan ke cagake lo lah kasih ngurusi lah apa maning kon gawa bedil lah apa nembak sikil lu liendas lu beli biasa manggul bedil ya lah itu. Coba karena apa? Tidak tahu rahasianya di dalam merah putih. Kalau tahu, oh itu kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa, tegak mestinya. Karena kita bangga. Karena apa kita bangga? Karena itu tanah air kita ini pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi terhampar telah dibagi-bagi menjadi tanah ini termasuk Indonesia bagian untuk kami bangsa Indonesia. Kalau kita mengenali ta'arufu yang sebenarnya, tidak ada ribut dunia ini. Paling akan saling mengenal dan saling akan menghormati yang dibekali dengan inna akramakum indallahi atqakum. Loh, udah mudah dipecah belah, saling ngayomi, saling asih sekalipun dengan bangsa lain, apalagi dengan bangsa sendiri. Itulah Al-Quran hebatnya sejauh itu di dalam memberikan wawasan pandangan kepada dunia Islam khususnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kalau tidak kebetulan ngomong mengkenen nih, anak sing goreng nih, dengan mata-mata wakeng, beli kaberan, iya, bukan betusinya nih viral, habis peluk begini, wis, ya biasa pegawai yang belum konon ke pegawaian sih, ya bagian timbang nganggur sih konon sih, ya, yang orang yang perlu dikasihani, ya maaf saja. Terlalu sengak omongan kita ya. Bisa. Jadi kalau kita mengetahui perjuangan, mengapa mereka itu sebabnya jatuh? Malaka lainnya, khususnya Spanyol, ada pembusukan, penggembosan dari dalam. Bagaimana membuat satu menjauhkan umat kepada ulamanya, menjauhkan dari umaroknya, menjauhkan dari sultannya pada waktu itu, dan lain sebagainya. Kepercayaan ini digembosi sedikit demi sedikit. Nah setelah bisa, baru Malaka jatuh 1511 di tangan Portugis. Semoga Indonesia tidak tergolong yang mudah digembosi. Setuju kan? Benar.
Walah kena hoak kalah ya bener kayak BWW kabaran sini. Jangan seperti itu. Harus ada pedoman pokok yang kuat untuk kita tunjukkan. Saya kagum pada Patih Gajah Mada dengan sumpah palapanya. Sebabnya apa? Baca sejarah itu asal jangan dibaca baik. Setelah munculnya Singosari, perang terus tidak ada habisnya dengan Daha. Masuk dari luar Kublai Khan menekan untuk Singosari, padahal dalam keadaan pemerintahan limbung bagaimana menghadapi satu sisi Daha. Wong Jawa beli burutak melu-melu baik, ikut-ikut saja. Diterima oleh Singosari, tapi dengan syarat hantam dulu Daha, hantam dulu. Begitu Kublai Khan ngantam dari belakang dari depan ke Daha, dari belakang disabu oleh Singosari. Akhirnya selesailah lari Kublai Khan. Dengan peristiwa itu Gajah Mada ingat setelah berdirinya Mojopahit dengan sumpah palapanya apa? Menguasai Nusantara mulai dari Sri Lanka sampai Indochina. Artinya pada waktu itu Gajah Mada berani menampilkan, kamu masuk cuma Singosari, lihat Indonesia, masuk dari Sri Lanka sampai Indochina. Jangan sekali-kali kamu coba ngutak-ngutik Indonesia. Indonesia bisa mampu dari Sri Lanka sampai Indochina, kalian baru Singosari, jangan coba-coba ya. Berani nggak begitu? Berani enggak? Belempem. Mestinya kalian harus berani menjawab. Saya bagian putra putri Gajah Mada selaku anak bangsa. Masalah agama terserah. Tapi dalam sejarah, mampu tidak kita selaku anak bangsa untuk meneruskan memperkuat Indonesia? Kami bangsa Indonesia, kami bangga menjadi bangsa Indonesia, kami bangga menjadi putra putri Indonesia, kami bangga mempunyai tanah air Indonesia. Sanggup? Benar. Belempem. Jawab. Bagian daripada Gajah Mada tadi itu apa jawabannya? Dari itu bagi kami NKRI harga harus begitu. Kalau perlu depan rumah tulis itu. Bagi kami NKRI harga mati. Itu. Bawahnya tulis lagi, bukan basa-basi. Rebel amat sih. Amatnya tidak rebel kok. Nah, itu. Ya Abdullah saat sudah rawuh, betul ya, kesempatan masih panjang, biar diteruskan oleh beliau. Ya Abdullah saat sebatas ini, semoga yang bisa saya masukkan di sini, yang bisa saya sampaikan, Allah Ta'ala memperkuat dalam ideologi, dalam berakidahkan, di dalam berbangsa, dan tidak lain untuk membela yang pertama as-salafun as-salihin, yang kedua membela tanah. Demikian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.